Universitas Kristen Satya Wacana melalui kantor Lembaga Layanan Kemahasiswaan dengan unit-unit terkait lainnya terus mendorong mahasiswa dan mahasiswinya untuk terus mengembangkan diri dan mencapai prestasi-prestasi yang gemilang, sekalipun kita berada di dalam masa pandemi yang belum selesai ini. Kami mencatat ada begitu banyak mahasiswa yang menorehkan prestasi-prestasi luar biasa pada berbagai kompetisi-kompetisi, mulai pada level regional, nasional, bahkan internasional. Ini adalah komitmen dari perguruan tinggi ini bersama-sama dengan seluruh sivitas akademikanya untuk mewujudkan nilai-nilai Satya Wacana, mimpi-mimpi para pendiri kita, mewujudkan creative minority. Pada tayangan kali ini, kita akan menyaksikan beberapa rekan mahasiswa yang berhasil menjuarai berbagai kompetisi pada level regional, nasional maupun internasional. Selamat menyaksikan. Saya Cheva Menagi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Saya sebagai Ketua Tim Karsa yang pada bulan April yang lalu memenangkan juara 1 lomba digital marketing dengan penghargaan medali emas. Dan pada lomba tersebut, saya dan tim ditantang untuk mengubah lembaran-lembaran kain batik menjadi produk yang lebih layak jual lagi dengan target pasar kami adalah anak muda. Yang dalam hal ini survei membuktikan bahwa anak muda kurang meminati kain batik, maka dari itu saya dan tim ditantang untuk menciptakan produk yang bisa diminati mereka. Dan setelah kami survei dan riset, kami menemukan produk pouch kulit yang bisa dipadukan untuk menjadi pouch kulit batik yang hasilnya juga sederhana tapi tetap elegan dengan harga yang sangat terjangkau, dan hasilnya itu kami jual di beberapa platform penjualan online dan hasilnya kami mendapat respon positif dan kami berhasil menjual seluruh stok produk kami. Indonesia negara yang kaya akan budaya, ciri khas, ataupun keunikan dari masing-masing daerah. Batik Indonesia adalah salah satu kebanggaan di negara kita ini. Saya Cheva Menagi. Dan saya Michelina Karo. Saya Nesya. Dan saya Carmelia. Kami dari Universitas Kristen Satya Wacana, and we are Karsa. Di dalam tahap persiapan, kami melakukan riset terutama secara online. Dan memang kami menemukan data-data bahwa rendahnya partisipasi generasi muda dalam melestarikan dan mempertahankan batik Indonesia. Bahkan kami menemukan data bahwa batik tulis kurang diminati oleh generasi muda. Padahal sekitaran 2008 sempat ada kontroversi saat Malaysia mengklaim bahwa batik adalah milik mereka.
Tapi kami tidak berhenti di fakta-fakta tersebut. Apa yang kita dapat setelah survei justru membuat kita lebih terbakar untuk memperjuangkan batik Indonesia. Sebenarnya batik bukan tertinggal ataupun hampir punah, tapi seharusnya batik mengikuti perkembangan zaman ataupun berlari mendahului perkembangan zaman. Kami mencari hal-hal yang tren di masa kini, terutama pouch-pouch kulit yang menurut kami, why not gitu jika batik bisa mempermegah itu. Di situ kami sepakat, ayo lakukan dobrakan besar untuk batik Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sementara yang lain fokus dalam pembuatan produk, kami mulai beraksi dengan pemasaran kami. Kami rasa Instagram adalah media utama penolong untuk pemasaran kami. Of course, karena sasaran kami adalah anak muda, kami langsung ke sarangnya, Instagram. Untuk strategi, pada story Instagram, kami membuat konten-konten yang interaktif, yang dibantu oleh fitur-fitur dari Instagram, seperti yes or no, emoji slider, question box, dan lain sebagainya. Kami juga membuat konten-konten yang bisa di-customize oleh customer itu sendiri, seperti story this or that, checkbox, facts. Kemudian, tidak lupa juga kami membuat highlight, seperti highlight frequently asked questions yang bisa membantu customer, dan juga highlight about us yang memperkenalkan Karsa. Oke, let's we talk about the result. Kami mendapatkan respon positif dari lingkungan sekitar, baik lingkungan digital maupun non-digital. So, buat kalian yang penasaran dengan produk kami, Karsa hadir untuk memberikan produk premium terbaik Dengan harga yang murah, tapi bukan kualitas kemurahan. Coba dan buktikan sendiri. Dalam prosesnya, kami menerima kain batik dari panitia, dan setelah itu kami diberikan 1 minggu untuk mengolah produk kami, dan setelah kami menemukan produk pouch kulit, kami mendesain sekiranya bagaimana batik bisa dipadukan dengan pouch kulit. Setelah itu kami membawa ke penjahit, dan setelah penjahit memprosesnya, kami melakukan foto produk untuk kepentingan marketing atau pemasaran. Dan setelah itu kami memasarkan di beberapa platform media penjualan online, dan hasilnya kami berhasil menjual habis produk kami dalam waktu 2 minggu. Saya harap UKSW terus melahirkan lulusan-lulusan yang berprestasi, mempunyai daya saing yang tinggi, dan juga menghasilkan karya-karya yang berguna untuk masyarakat. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa UKSW, jangan pernah berhenti berkarya. Selamat menyongsong Dies Natalis UKSW yang ke-65. Sukses selalu, jaya selalu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Yoga Tribudi Utomo. Saya perwakilan dari KBM Komedia, dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang beberapa lomba yang kami ikuti dari KBM Komedia. Yang paling wow menurut kami sih ada dari MPC Film Festival, itu yang mengadakan dari UPH, dan di perlombaan ini kita mengirimkan 2 film. Untuk yang film pertama ini kita mendapatkan juara 1, dan untuk film yang kedua itu kita mendapatkan juara 3. Nah, di film ini semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan. Untuk film-filmnya, konsep-konsepnya di awal praproduksi itu kita mengadakannya melalui daring. Kita menggunakan Google Meet untuk membahas konsep, membahas praproduksinya, itu kita menggunakan Google Meet. Nah, untuk produksinya kita dilakukan di Salatiga. Kita menggunakan
protokol kesehatan yang ketat karena kita hanya melibatkan beberapa guru saja, dan juga kita sudah menggunakan hand sanitizer, menggunakan protokol kesehatan yang baik begitu. Nah, 2 film ini dikerjakan dalam waktu 5 hari itu untuk praproduksinya, dan juga produksinya itu kita memakan waktu 5 hari. Dan untuk waktu editing di pasca produksi itu kita memakan waktu sekitar 3 hari gitu. Motivasi tujuan kami Komedia untuk mengikuti ini adalah kita ingin mengangkat nama Komedia dan juga UKSW itu untuk lebih dikenal di event-event nasional seperti itu. Untuk tantangan dan kendalanya itu karena di perlombaan ini itu kita harus menghasilkan film dalam waktu 1 menit tapi harus menceritakan seluruh ceritanya. Nah, itu mungkin tantangan yang sulit sekali karena kita harus menyampaikan pesan itu dalam waktu 1 menit itu lumayan susah. Dan juga tantangan lainnya adalah dari universitas-universitas lain. Mereka sudah lebih jauh lebih terkenal daripada kita, dan untuk track recordnya itu lebih baik daripada kita gitu. Tapi untungnya kita bisa lebih mengalahkan mereka gitu. Misi mas, Ada apa lo? tugas kita banyak yang revisi, Jar. Loh, revisi banyak toh? Harapan untuk UKSW yaitu semoga UKSW kedepannya lebih terkenal lagi dengan prestasi-prestasi yang dibanggakan, dan juga semoga UKSW lebih mengeluarkan potensi-potensinya supaya nama UKSW agar tidak hanya dikenal sebagai Indonesia Mini, tapi kita juga mengeluarkan prestasi yang baik seperti itu. Nah, untuk harapan untuk mahasiswa adalah semoga mahasiswa itu mampu berkarya, mampu bersaing dengan universitas-universitas lain, dan juga semoga mahasiswa-mahasiswa itu lebih dikenal, dan juga mahasiswa dapat beradaptasi dengan keadaan yang sedang terjadi seperti itu. Selamat menyongsong Disnatalis 65 untuk UKSW. Semoga UKSW semakin sukses, semakin jaya, dan juga semakin mengeluarkan prestasi-prestasi yang baik di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Inosensia Artisa Philadelphia, biasa dipanggil Vila. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
Di sini saya mewakili teman-teman dari vokal grup Lentera Kasih Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Lentera Kasih sendiri terdiri dari 12 orang pemusik dan penyanyi. Di sini kami sering mengikuti perlombaan vokal grup yang tentunya bergengsi. Salah satunya adalah Pekan Seni Mahasiswa Daerah dan Nasional. Yang terakhir kami mendapatkan juara ketiga dalam Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional. Kami vokal grup Lentera Kasih dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Jawa Tengah akan membawakan lagu dengan judul Panah Asmara ciptaan Tohpati. Kau membuatku bimbang, gundah dan gelisah. Harus bagaimana? Kau membuat jantungku berdetak kencang. Oh, inikah cinta? Bergetar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat dengannya. Hanya kau membuatku lepas asmara. Ku tergoda, sudah katakan cinta.
Lentera Kasih ini merupakan vokal grup dari Universitas Kristen Satya Wacana yang dibentuk karena sudah ada voice, lalu kami membentuk suatu kelompok yang lebih kecil dan kami menyebutnya sebagai vokal group di tingkat universitas ini. Jadi kami mengikuti lomba ini tentunya untuk membawa nama baik UKSW sendiri di tingkat daerah dan nasional, dan juga kami ingin mengembangkan dan mengetahui seberapa baiknya kita mengolah bakat dan minat yang Tuhan berikan kepada kami. Suka duka kami dalam mengikuti dan mempersiapkan berbagai acara maupun lomba, yaitu sukanya adalah kami semakin solid, kami semakin mempunyai wawasan yang lebih, kami bisa membagi waktu antara kuliah maupun kegiatan ini. Jadi kami dituntut untuk lebih bisa membagi waktu. Kemudian dukanya tidak ada, tertutupi dengan suka semua. Dan berlatih sampai larut malam, sampai jam 12 malam sudah menjadi hal yang biasa, sampai suatu saatnya nanti kita akan mendapatkan kemenangan dan itu dapat menutupi semua jerih payah yang sudah kami berikan. Rasanya yang pasti bangga karena kami dapat membawa nama UKSW di tingkat nasional dan mendapatkan kemenangan. Selamat menyongsong Dies Natalis ke-65 untuk UKSW. Harapan untuk UKSW semakin maju dan semakin jaya. Untuk teman-teman mahasiswa tetap semangat dan tetap optimis. Perkenalkan, nama saya Ervina Yuliasari dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Akuntansi. Bidang yang saya geluti itu wusu. Nah, wusu itu ada dua, yaitu wusu taulu dengan wusu sanso. Sedangkan kalau wusu taulu itu lebih kepada seni bela diri, sedangkan yang sanso itu lebih kepada fighting gitu. Nah, yang saya geluti ini wusunya wusu taulu. Lalu saya mengikuti wusu itu dari umur 9 tahun, tepatnya kelas 3 SD. Nah, saya ikut wusu itu karena papa saya punya teman, anaknya ikut wusu, terus akhirnya suruh aja lah ikut wusu gitu. Nah, lalu saya latihan selama mungkin sekitar 1 tahunan lah ya. Setelah itu perlombaan yang pertama kali saya ikuti yaitu Kejurnas Wusu Nasional Hamengkubuwono di tahun 2010. Tapi pada saat itu memang saya belum mendapatkan prestasi yang terbaik, namun saya terus berlatih sampai pada akhirnya kelas 5 SD saya sudah menjadi atlet Jawa Tengah dan direkrut oleh Jawa Tengah untuk menjadi PPLP Wusu Jawa Tengah, program junior untuk dipersiapkan kepada kejurnas-kejurnas yang akan datang begitu. Lalu kejuaraan yang saya ikuti itu ada
cukup lumayan banyak. Yang dari Kejurnas itu ada, saya mengikuti Kejurnas di Medan, Kejurnas Nasional Wushu Championship itu tahun 2015, itu di Medan saya juara 2 dan mendapatkan 2 medali perak. Lalu saya di Jakarta Road to Asian Games, seleksi Asian Games, saya juga dapat 2 medali perunggu dari jurus yang saya ikuti, yaitu golok dan toya gitu. Lalu ada prestasi juga, nggak cuma dari nasional, itu ada juga prestasi provinsi yang saya ikuti terakhir di 2018. Itu ada Porprov Jawa Tengah tahun 2018, saya mendapatkan medali emas, dapat 2 medali emas. Lalu masih banyak lagi kejuaraan yang saya dapat. Ada lagi Kejurnas Piala Hamengkubuwono, saya mendapatkan 2 medali perunggu. Lalu kejuaraan event-event provinsi lainnya saya mendapatkan medali emas. Motivasi saya mengikuti wushu sebenarnya berawal dari keisengan ya, karena disuruh orang tua. Tetapi memang saya mempunyai tekad dan saya selalu berusaha ketika melakukan sesuatu itu sesuai totalitas saya dan selalu semaksimal mungkin. Jadi bisa dibilang saya ini meskipun latihan baru sebentar, tetapi langsung juara gitu. Baru latihan 1 tahun, kejuaraan berikutnya, meskipun yang kejuaraan pertama gagal, kejuaraan berikutnya saya langsung mendapat juara 1. Dan memang motivasi saya memang pengen menampilkan yang terbaik apa yang saya punya dan ingin membahagiakan orang tua saya. Dan dengan diri saya sendiri juga pengen mendapatkan tambahan lebih, dapat nilai plus lah daripada anak-anak yang lain begitu. Suka duka saya mengikuti wushu sebenarnya banyak banget ya, tetapi yang paling sangat berkesan di hidup saya itu ketika kejuaraan Porprov 2018. Itu benar-benar harusnya saya diprediksi mendapatkan 2 emas, tetapi pada waktu saya berangkat ke Jurnas Hamengkubuwono yang ketiga, saya H-3 kejuaraan saya cedera karena lutut saya sobek dan benar-benar saya nggak bisa jalan dan kayak udah benar-benar putus asa buat jadi atlet karena lututnya sobek. Kejuaraan Porprov itu bakalan diikuti 6 bulan ke depan, tetapi dengan progres lutut saya yang seperti itu sebenarnya udah mungkin nggak bisa main. Tetapi sukanya duka banget nih, aku harus ngeliatin teman-temanku latihan di pinggir lapangan kayak benar-benar terkucilkan.
karena teman-teman saya bisa latihan dan saya nggak bisa latihan. Benar-benar fokus sama penyembuhan kaki saya, dan seringkali pelatih saya, lawan pertandingan saya itu meremehkan saya karena saya cedera, dan itu membuat saya sangat-sangat minder. Dan saya juga ragu kepada diri saya sendiri, apakah saya bisa tampil di event besar seperti Porprov Jawa Tengah kemarin. Tetapi aku bersyukur banget dengan apapun yang saya lewati kemarin. 1 bulan sebelum tanding, saya bolak-balik rumah sakit karena harus terapi fisioterapi lutut saya, karena benar-benar saya nggak bisa jalan, nggak bisa lompatan, benar-benar menggerakkan jurus saja tuh nggak bisa. Tetapi saya tuh ditarget untuk menjadi kayak ditarget Kabupaten Semarang menjadi andalannya kabupaten, tapi dengan kondisi saya yang seperti itu. 1 bulan sebelum pertandingan, bersyukur banget, nggak tahu gimana lutut saya tuh benar-benar bisa lagi, meskipun aku masih ngerasa kesakitan, tetapi aku berusaha semangat dan selalu totalitas dalam mengerjakan sesuatu. Akhirnya pada waktu kejuaraan Porprov 2018 saya bisa mendapatkan 2 emas, meskipun dengan lutut saya yang harus saya kasih deker 2 dan saya semprot peredar rasa sakit, saya bisa menampilkan yang terbaik dan mendapatkan 2 emas dari dukungan semua pihak. Selamat menyongsong Disnatalis UKSW yang ke-65. Harapan saya untuk UKSW tetap menjadi universitas yang unggul dan berdampak bagi masyarakat gitu. Lalu untuk mahasiswa UKSW tetap semangat meskipun keadaannya seperti ini, dan jangan putus asa, tetap tampilkan yang terbaik, totalitas dalam bekerja, dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Agatha Suliseptiakni, biasa dipanggil Agatha. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Ilmu Ekonomi 2019. Perkenalkan, nama saya Abraham Adonai dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2019. Saya di sini sebagai delegasi National University Debating Championship atau NDC 2021 dan Nusantara Offline Varsity English Debate atau NOVAD tahun 2021. And this is differentiate us from OG. We will not attacking the agency like the OG cases, because we know that the agency is strong enough. They have a capital to fight back, ladies and gentlemen, and we cannot fight the agency, ladies and gentlemen. And we think when we fight the agency, it is such a wasting time, ladies and gentlemen. Because all things that been done by the, for example, idol itself, they will be criticized by the manager, for example, or by the society because of the dictation of, the standard and so on and so forth. Therefore, this kind of argument that proposed by the opening opposition can fight in the end of the day. Now, let's go to our positive cases, where first of all, I will talk about why CG should take this debate. Motivasi saya mengikuti lomba ini adalah supaya saya dapat mengembangkan berpikir kritis dan juga kemampuan public speaking saya. Terlebih, saya juga dapat belajar mengenai hal-hal baru seperti kasus-kasus di internasional, bagaimana cara berpikir dengan logis dan juga memiliki alasan yang benar-benar komprehensif. Dari setelah saya mengembangkan kreativitas saya dalam hal berpikir dan juga dalam hal bersosialisasi juga dengan teammate saya maupun dari pangkalan delegasi lainnya. Untuk suka dukanya, mungkin sukanya adalah ketika kita merasakan sense of competition yang mungkin kita nggak dapatkan di kampus, ataupun pengalaman-pengalaman baru, bertukar informasi, bertukar wawasan dengan teman-teman di luar dari UKSW. Itu merupakan pengalaman yang berharga buat saya. Sementara itu dukanya mungkin lebih ke tantangan ya, dimana tantangannya itu kita itu harus mengorbankan banyak waktu untuk latihan, untuk terus training, untuk praktis setiap saat. Tapi puji Tuhan saya mempunyai coaches dan juga teman-teman dari Satya Wacana Debating Forum yang sangat suportif mendukung kami sebagai delegasi untuk terus berkompetisi dalam di luar UKSW.
suka duka saya dalam mengikuti perlombaan debat adalah untuk sukanya, saya memiliki exposure baru dalam hal ilmu pengetahuan dan juga relasi dengan universitas-universitas lain, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman lebih di dunia debat, di mana saya belajar lebih bagaimana saya mengembangkan kemampuan debat saya dan juga cara berpikir saya. Kemudian suka yang kedua adalah bagaimana saya memiliki pengalaman yang dapat saya gunakan untuk di dunia kerja nanti, karena dari situlah saya bisa menggunakan kemampuan berpikir kritis saya dalam menganalisa, terutama dalam hal ekonomi sesuai dengan jurusan saya. Kemudian untuk dukanya adalah saat menemukan mosi atau tidak tahu bagaimana cara membangun kasus selama perlombaan. Namun dari situ, saya dan juga tim saya, disitulah kami menemukan bagaimana kami harus selalu berpikir kreatif dan juga tetap tenang selama proses, karena dari situlah kami dapat tetap bisa melakukan ronde dengan baik. Therefore, you need to compensate the harm and so on and so forth. And then other party just like give up, just saying that this harm caused by your country and so on and so forth, right? There will be a wrong decision that may occur, ladies and gentlemen. We believe it is unlikely to happen because in the current society, this external party are being professional at the first place, ladies and gentlemen. They have been facilitated that dispute before they facilitate us, ladies and gentlemen. Let's say in USA that they already solved the human rights violation and so on and so forth, ladies and gentlemen. Harapan saya agar UKSW dapat terus mendukung mahasiswa-mahasiswinya untuk berkompetisi di dalam maupun di luar kampus, sehingga UKSW dapat menunjukkan taringnya sebagai universitas terbaik di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia. Terutama dikembalikan lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya UKSW dapat terus menjadi wadah buat anak-anaknya untuk terus berkarya di dalam pekerjaannya Tuhan. Harapan saya bagi mahasiswa-mahasiswa UKSW adalah jangan pernah menyerah, tentukan passion atau tujuan kalian di kemudian hari, sehingga dalam menjalankan semua proses perkuliahan maupun kegiatan lainnya dapat berjalan dengan maksimal dan kalian bisa nyaman dengan aktivitas yang kalian lakukan. Tentunya harapan saya di sini adalah di mana mahasiswa-mahasiswa UKSW setidaknya berani mencoba atau bahkan menciptakan hal baru, baik hanya di ranah fakultas, universitas maupun di luar kampus, di mana bisa berbakti dan juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sebagai creative minority, kita harus memiliki komitmen dan juga kemampuan yang lebih besar dan juga memiliki kemampuan untuk bisa berdampak bagi sesama. Selamat menyongsong Dies Natalis UKSW ke-65. Selamat menyongsong Dies Natalis UKSW ke-65. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arkana, bisa dipanggil Sultan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana saya di Universitas Kristen Satyawacana dan saya mengambil program studi kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mengikuti perlombaan hingga kami berhasil menang di ajang internasional. Dan kami berhasil membawa medali emas atau gold medal dalam event Euroinvent 2021 yang diadakan di kota Iași, Romania, secara virtual. Nah, saya merepresentasikan teman-teman saya, anggota tim saya di sini untuk menjelaskan tentang tantangan-tantangan yang harus dihadapi sebelum kami meraih medali tersebut. Yang tantangan pertama adalah kami melaksanakan semua segala persiapan dari perencanaan hingga final itu secara virtual. Karena kami saat itu sedang berada di berbagai kota kami masing-masing, karena saat itu sedang diberlakukan lockdown atau pembatasan, sehingga kami tidak bisa berkumpul di satu tempat yang sama. Untuk saya sendiri, kebetulan ada di Bandar Lampung pada saat itu, kemudian ada anggota kami juga, yaitu Kak Kesa, saat itu juga berada di Denpasar, Bali. Kemudian anggota selanjutnya ada Pambayun Lulung dari Viskom, yang saat itu berada di Surakarta atau di Solo. Kemudian ada anggota kami lagi masih dari FSM,
yaitu ada Kak Lili yang saat itu ada di Ponorogo, dan ada juga Gayatri dari Fakultas FTI yang saat itu berada di Salatiga, sehingga kami ada di berbagai kota yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan atau hal tersebut menjadi keterbatasan kami dalam membuat inovasi atau mengembangkan penelitian ini hingga final karena keterbatasan jarak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan kemampuan dalam bidang IT. Oleh sebab itu kami mengajak Gayatri dari FTI, kami merangkul Gayatri agar dapat memberikan masukan-masukan terkait perkembangan apa yang bisa dimasukkan ke dalam inovasi kami, sehingga kehadiran Gayatri di sekitar kami atau dalam penelitian ini sedikit banyak memberikan masukan untuk perkembangan penelitian ini, sehingga kami dapat mewujudkan apa yang kami inginkan seperti itu. Kemudian tantangan yang harus kami hadapi juga, kami pernah bermasalah dengan dana karena untuk mengembangkan aplikasi, kebetulan penelitian kami adalah berbasis teknologi, yaitu kami sebut sebagai Anchor, yaitu sebuah aplikasi yang bisa men-trace atau melacak sampah plastik berdasarkan barcode seperti itu, sehingga dibutuhkan teknologi pendukung untuk mewujudkan aplikasi tersebut. Sehingga saat itu pernah berbenturan dengan dana karena untuk pengembangan aplikasi kami memerlukan pihak ketiga yang bisa lebih advance untuk mengembangkan penelitian kami seperti itu. Kemudian selanjutnya, karena kami saat itu masih berstatus menjadi mahasiswa, meskipun sampai sekarang juga masih mahasiswa, namun ada di puncak kesibukan, sehingga kami harus tetap menjalankan perkuliahan kami, sehingga hal tersebut juga menjadi tantangan untuk kami, di mana kami harus tetap menjaga achievement di pendidikan, di perkuliahan, atau kami juga harus bertanggung jawab di nilai. Selain itu juga kami mempunyai tanggung jawab lain yang harus kami selesaikan, yaitu penelitian tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu kami siapkan untuk menjalankan atau mewujudkan penelitian tersebut adalah yang pertama, niat dari hati yang tulus untuk melakukan penelitian. Jadi niat tersebut bukan muncul untuk aku mau ikut penelitian agar aku bisa memenuhi poin. Bukan itu, tapi kami memiliki niat untuk bagaimana caranya lingkungan ini bisa diselamatkan, bagaimana caranya permasalahan-permasalahan tentang plastik dapat terselesaikan. Kebetulan kami semua mempunyai niat yang sama, sehingga kami bisa mewujudkan aplikasi tersebut. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah keinginan untuk maju. Jadi kebetulan kami selalu encourage satu sama lain, sehingga kami bisa memiliki keinginan untuk selalu maju. Dan yang pastinya yang perlu disiapkan adalah waktu. Kami harus berbenturan dengan waktu juga, karena kami yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu waktu. Kita juga harus mempersiapkan waktu kita agar semua tetap balance antara pendidikan dengan achievement harus dibagi secara merata. Kemudian kesan mengikuti perlombaan dan kami berhasil menang. Pastinya kami sangat bersyukur dapat membawa nama UKSW ke kancah internasional dan mengenalkan Universitas Kristen Satyawacana bahwa di sini ada UKSW yang eksis. Kemudian kami juga bisa mewujudkan creative minority atau minoritas yang berdaya cipta. Jadi meskipun kami berasal dari UKSW yang notabene bukan universitas yang besar, bukan universitas yang dari top tier university, namun kami bisa tetap bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain
yang mana dari top tier university, dari luar negeri, seperti itu. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa lulusan-lulusan UKSW atau mahasiswa-mahasiswi yang ada di UKSW mempunyai profil yang setara, bahkan lebih dari mahasiswa-mahasiswi lain dari universitas di Indonesia. Yang artinya secara tidak langsung kualitas dari UKSW dapat dibandingkan dengan universitas lain. Kemudian yang pastinya juga kami tidak menyangka bahwa kami bisa meraih hal tersebut, dan pastinya kami sangat berterima kasih dengan UKSW yang selalu mensupport mahasiswa dan mahasiswinya untuk selalu berinovasi, untuk dosen-dosen juga selalu mendorong kami untuk terus maju dan menyemangati kami pastinya, untuk pimpinan-pimpinan universitas juga yang selalu memberikan support dan bantuan-bantuan berupa dana dan bantuan lainnya juga yang turut andil dalam keberhasilan kami. Dan kami juga tidak luput berterima kasih untuk pihak-pihak lain yang mungkin belum disebutkan. Kemudian perasaan lain atau kesan lain yaitu kami pastinya sangat senang karena kami bisa tadi membawa nama baik UKSW, bisa mengenalkan UKSW, bisa mempromosikan UKSW, dan kami sangat senang atas terbayarnya jerih payah berbulan-bulan kami berkutat dan melakukan meeting secara virtual dan akhirnya terbayar. Itu merupakan kejutan juga yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan pesan dan harapan untuk UKSW, mahasiswa UKSW dan generasi muda untuk tetap berkarya. Semoga mahasiswa dan mahasiswi UKSW dapat terus berjuang untuk masa depannya dan masa depan bangsa pastinya. Kemudian mahasiswi UKSW saya harap dapat turut andil dalam inovasi melalui penelitian-penelitian. Kemudian mahasiswa dan mahasiswi UKSW mempunyai tekad untuk tidak putus asa dan selalu berjuang, dan kemudian harus memiliki target ke depannya. Dirgahayu untuk UKSW yang ke-65, semoga tetap jaya, semoga selalu menciptakan lulusan yang kreatif minority, sehingga dapat menjadi teladan untuk sesama dan sekitarnya.